Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA ya, atau biasa juga disebut sains. Nah, silahkan simak ya. Nah, yang akan kita bahas adalah bab 1 tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, yang Ibu akan bahas terlebih dahulu adalah bagian tubuh hewan. Tubuh hewan terdiri atas bagian-bagian yang memiliki fungsi tertentu. Tidak semua hewan memiliki bagian tubuh yang sama. Nah, bagian tubuh hewan yang utama antara lain ada kepala, badan, dan alat gerak. Nah, ini bagian tubuh hewan yang utama ya. Nah, alat gerak juga bermacam-macam ya. Alat gerak pada hewan bermacam-macam. Misalnya ada yang alat geraknya pakai kaki, ya, sayap, dan juga sirip. Nah, selain itu hewan juga memiliki penutup tubuh khusus, ya, penutup badan khusus. Ada yang tubuhnya ditutupi oleh rambut, ya, bulu, dan juga sisik. Nah, bagian-bagian tubuh hewan berdasarkan pengelompokan hewannya. Kita ke kelompok yang pertama, yaitu kelompok serangga atau insekta. Serangga termasuk ke dalam kelompok hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata ya, jadi tidak mempunyai tulang belakang. Serangga berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh serangga. Nah, ini contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga ya. Ada tawon, nyamuk ya, laron, undur-undur, kalajengking, rayap ya. Nah, selain itu masih banyak lagi hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga. Kupu-kupu ya, semut, lalat, belalang ya, kecoa, jangkrik, laba-laba, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Silahkan diperhatikan. Nah, selanjutnya bagian-bagian tubuh serangga. Nah, ini Ibu ambil contoh yaitu belalang ya. Nah, yang pertama bagiannya ada antena. Nah, antena ini berfungsi sebagai alat peraba, perasa, penciuman, dan pendengaran. Selain itu, antena juga berfungsi untuk alat komunikasi ya. Jadi dapat digunakan untuk berkomunikasi. Lalu ada kepala, ada kaki. Nah, serangga ini memiliki 6 kaki. Ada sayap yang tentunya fungsinya untuk terbang. Ada perut ya, dan ada dada. Nah, contoh serangga yang lain yaitu Ibu ambil apa ini? Ya, kupu-kupu ya. Nah, sama juga ada sayapnya untuk terbang ya, ada antena untuk alat peraba, perasa, penciuman dan pendengaran juga sebagai alat komunikasi. Lalu ada kepala ya, ada kaki, dan ada juga perut. Nah, bentuk mulut serangga ini sebagai tambahan ya. Nah, ini ada macam-macam bentuk mulut serangga. Ibu jelaskan satu-satu. Nah, yang A ini, yang A adalah mulut pengisap ya dan penusuk. Ini contohnya pada nyamuk, yaitu untuk mengisap darah. Lalu yang B ini adalah mulut penggigit dan pengunyah. Ini contohnya pada belalang, yaitu untuk memotong daun. Lalu yang C ini mulut penjilat ya, ini contohnya pada lalat. Lalu yang D ini mulut pengisap. Ini contohnya pada kupu-kupu, yaitu untuk mengisap madu. Nah, kita ke kelompok yang kedua yaitu ikan. Ikan atau Pisces adalah hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di air dan bernapas dengan insang.
Ikan pada umumnya berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh ikan, ada ikan mas koki, ikan badut ya atau ikan nemo, belut ya. Ini belut juga merupakan jenis ikan yang bentuknya mirip ular, dan ada kuda laut. Nah, ini contoh kelompok ikan ya, dan banyak lagi ikan-ikan yang lainnya. Bagian-bagian tubuh ikan. Ya, ini bisa kalian perhatikan ya. Bagian-bagian tubuh ikan. Yang pertama, ikan mempunyai sirip ya. Sirip ini berfungsi untuk berenang. Ya, selain itu, ikan juga memiliki badan ya atau tubuh yang ramping. Nah, ini ya, tubuh yang ramping yang memudahkan bergerak di dalam air ya. Dan tubuh ikan ini biasanya ditutupi sisik. Nah, bisa kalian lihat sisiknya ya. Nah, lalu ada ekor ikan. Nah, ekor ikan ini berguna untuk membantu pergerakan ikan di air. Ya. Lalu ada kepala, ya, ada mata, dan ini ada insang ya. Nah, ada insang tadi sebagai alat pernapasan pada ikan.